Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagainya. Kemudian akidah yang baik melahirkan pola pikir yang sehat, amal yang terus menerus kita lakukan, tidak suuzan ya pada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang suara ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita lanjutkan 3 cara menjaga kualitas hidup dengan amal. Ada 3 hal cara kita menjaga keseimbangan dan kualitas hidup lewat amal ibadah kita. Yang pertama, salihun fil aqidah. Kita bagaimana terus memperbaiki dan meningkatkan akidah, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salihun fil ibadah. Kita memperbaiki dan terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang ketiga, salihun fil akhlaq. Bagaimana kita terus memperbaiki akhlakul karimah kita sehingga menjadi insan-insan yang berbudi pekerti, taat, disiplin, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang pertama, salihun fil aqidah. Memperbaiki, meningkatkan kualitas akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, akidah itu adalah ruh dan inti dalam hidup kita. Kalau akidah ini goyah, tidak kuat, kehidupan juga akan goyah. Kalau kita umpamakan sebuah bangunan, fondasinya, konstruksinya tidak kuat, dia gempa sedikit bisa roboh. Begitu juga dengan akidah kita, harus kita konstruksikan dengan keimanan, keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Ruh akidah itu ruh keyakinan hidup kita, tempat kita bergantung, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita abaikan. Iman melahirkan kesalehan pribadi dan sosial. Karena kita iman, keyakinan yang tangguh, konsisten dan istiqamah, itu akan melahirkan kesalehan pribadi-pribadi yang baik.
Makanya ada yang menyebutkan akidah itu ibaratnya mesin. Kalau ada sebuah mobil, kendaraan, roda 2, roda 4, atau pesawat, itu akidah itu sebagai mesin penggerak kendaraan. Tak bisa bergerak kendaraan tanpa mesin. Begitu juga spirit kita tidak akan bersemangat tanpa ada akidah dan keimanan itu sendiri. Kadang-kadang bisa dilalaikan oleh kesenangan duniawi ini, kadangkala bisa dilengahkan oleh hiburan yang membawa sesaat kebahagiaan, padahal menghunjam, mengkonstruksikan nilai akidah yang baik, memberikan kesenangan, ketenangan yang abadi untuk selama-lamanya. Jadi akidah itu diibaratkan mesin menggerakkan kendaraan. Tanpa mesin, mesin tidak hidup, spirit tidak ada, semangat pun tidak ada, sehingga kita mati suri dalam hidup ini. Akidah spirit mewujudkan kemaslahatan, ketenangan, kedamaian. Sebuah kontrak akidah tauhid kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mempertanyakan, alastu birabbikum, qalu bala syahid. Allah mempertanyakan di alam dzurriyyat kita dahulu, entah berantah di sana, tapi Allah sudah mempertanyakan, memberi soal, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, tanya Allah. Qalu bala syahidna. Semua setiap kita dulu sudah menjawab, Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang berbahagia. Benar ya Allah. Bala, benar. Kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini sudah Allah pertanyakan di alam ruh, entah berantah dulu di alam dzurriyyat. Tapi semua kita sudah menjawab, bukankah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ini sudah terkonstruksikan sebelum kita lahir ke dunia ini, sudah dipertanyakan dan kita sudah menjawabnya. Kenapa dilanjutkan oleh Allah, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Kenapa ini Allah pertanyakan? Supaya kita nanti di hari kiamat tidak akan mengatakan, ya Allah saya lalai. Ghaflah, lalai dengan duniawi ini, lalai dengan hiburan ini, kesenangan hedonis ini, ya. Supaya kita nanti tidak menjawab lalai ya Allah. Lalai itu nanti Allah tidak menerima lagi. Maka dari awal sudah Allah pertanyakan kepada kita, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Maka ini sebuah konstruksi yang sangat kuat dalam hidup kalau kita ingat introspeksi diri, muhasabah, mengingat kembali apa arti sebuah kehidupan ini, apa tujuan kita hidup, kemana akhirnya kita akan pergi, ya. Kan enggak ada orang yang terus hidup tidak mati, ya. Kalau kita sudah sampai ajal, Bapak Ibu para pendengar sekalian, ya kita enggak bisa menunda, ya. Kalau sudah ajal itu tiba, enggak bisa menunda, memperlambat atau mempercepat. Begitu disiplinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan akidah itu menghidupkan hati, dhamir hati kita dihidupkan, semangat spirit hati ini, ya. Supaya dia selalu rindu, mahabbah, cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkahkan kaki ke rumah Allah,
di rumah Allah yang suci ini membawa sebuah ketentraman, kedamaian, ketenangan, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dipanggil oleh Allah, hati-hati yang mutmainnah, yang tenang, bukan hati yang rusak ya, tapi hati yang tenang, itmainnah, yang tenang. Irji'i, kembali, ila rabbiki radhiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaannya. Dipanggil fadkhuli, masuk bersama hamba, masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati ini harus dibawa tenang dia. Hati tidak bervirus, hati itu bersih ya. Kita selalu mendoakan agar hati ini menjadi bersih ya. Bagaimana membersihkan hati? Ya dengan zikir kepada Allah, tahmid, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran terus ya, mengkhatam, kembali lagi, khatam lagi, ulang lagi, supaya hati zamir, hati ini bersih, tidak ternoda, tidak bervirus dan sebagainya. Kemudian akidah yang baik melahirkan pola pikir yang sehat, amal yang terus menerus kita lakukan, tidak suuzan ya kepada orang ya, tapi husnuzan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berpositif thinking, berpikir yang positif. Kenapa hari ini kita bekerja, Allah memberikan sesuatu rahmat rezeki ya. Oh hari ini juga tidak Allah berikan sesuatu, kita tidak marah, tapi tidak, selama hari masih ada, besok masih ada, selama umur kita masih ada, rezeki yang hari ini tidak kita peroleh, insya Allah besok hari Allah akan berikan rezeki kepada kita sekalian. Maka enggak ada kita merasa suuzan kepada Allah, suuzan kepada orang lain dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluk tak bisa mempertahankan dirinya, eksistensinya, keberadaannya di dunia ini tanpa ada pancaran dari nikmat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa Bapak Ibu sekalian, tanpa rahmat nikmat yang Allah berikan, kita enggak bisa terus hidup. Sedikit saja Allah kunci udara ini, beberapa detik saja udara tidak ada, atau udara kotor, bervirus, semua kita akan mabuk ya, hilang, bahkan bisa mati. Panas, ada negara lain panas bisa tidak tahan panas, bisa kembali meninggal dunia. Kita juga diberi beberapa hari ini panas, suhunya ya, derajatnya meningkat. Kalau kita memang kesehatan tidak imun ya, tidak tahan dengan panas ya, bisa menimbulkan dampak penyakit kepada kita sekalian. Allah lah yang melimpahkan nikmat wujudnya kepada seluruh makhluk ini ya. Allah berikan udara yang bersih ya, kita hidup dalam space ruang dunia ini ya, serasi. Allah berikan keseimbangan antara dunia ini dengan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada keseimbangan dibuat oleh Allah ya. Seandainya pancaran kasih sayang Allah terhenti barang sedetik saja ya, kita bisa, oksigen nggak ada ya. Kita kurung diri dalam kamar tertutup, tidak ada udara dari luar, sesak nafas.
bisa mati, sebagainya. Ya, Allah sudah mengatur keseimbangan ini kepada kita sekalian. Maka kita selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kuat bahwa segala sesuatu ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dalam surah Ar-Rahman diulang-ulang diingatkan oleh Allah. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi, kata Allah, kamu mendustakan Tuhanmu. Ini diulang ini bukan berarti miskin bahasa Allah, tidak. Allah kaya dengan segala yang dimilikinya, tapi Allah sayang, bersifat Rahman dan Rahim. Diingatkan hambanya ini, jangan lalai. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu mendustakan Tuhan. Allah sudah berikan itu kepada kita, subhanallah. Kalaupun tidak lebih, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, tapi mencukupi kebutuhan keseharian kita sehari-hari. Makanya suatu hari Nabi Zakaria merasa heran kepada Maryam. Nah, Maryam di bawah penjagaannya, yang tinggal bersamanya, mendapatkan makanan buah-buahan yang tidak lazim pada era itu ya. Makanannya enggak ada. Kok makanan dari mana nih Maryam? Buah-buahan datang dari mana nih Maryam? Enggak pernah kita lihat. Lantas Nabi Zakaria tanya, dari mana datangnya makanan ini? Hari-hari datang kepadamu. Maryam menjawab, ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Maryam itu kan enggak pernah keluar, dia dalam kamar enggak pernah keluar, menjaga diri, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dirinya nanti akan lahir seorang putra, Isa, Ruhullah, jadi juga seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Zakaria heran, dari mana ini? Kok enggak pernah kita lihat makanan seperti ini? Hai Maryam, ini datangnya dari Allah, kata Maryam. Sesungguhnya Allah mampu memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Saya kira luar biasa ya. Ada hari ini, beberapa hari yang lalu dia miskin, tapi hari ini jadi kaya. Tapi ada orang sebelumnya dia kaya jadi miskin. Itulah sunnatullah Subhanahu wa ta'ala. Diperlihatkan keadilan Allah di dalam memancarkan pancaran rahmat dan nikmatnya kepada hamba dan makhluknya di bumi ini. Tidak ada yang tidak ada makan, tidak ada yang Allah tidak memberikan rezeki. Binatang melata pun dalam tanah cacing itu dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung beterbangan, dia pun dapat rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Zakaria terinspirasi ya dari peristiwa Maryam, sehingga dia mengatakan, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Al-Anbiya ayat 90. Ya Allah, jangan Engkau biarkan saya sendirian. Karena Maryam itu sendirian, tapi Allah berikan rezeki datang dari surga. Seperti IT ya, datang sendiri dia, seperti teknologi yang tinggi. Nanti kembali lagi ke surga, besok datang lagi. Subhanallah. Allah selalu mengedepankan rasa kasih sayangnya kepada makhluk. Tak pernah dan tidak pernah berhenti siang dan malam ya. Hidup penuh nikmat adalah karena rahmatnya. Rahmat luas. Wala tayasu mir rahmatillah.
Maka kata Allah, jangan sekali-kali kamu berputus asa dari rahman Allah, kasih sayang Allah. Jangan pesimis kita, tapi kita optimis hidup ini. Jangan kita pesimis. Kondisi tak nyaman yang menyelimuti juga adalah karena rahmatnya Allah. Ketika tidak senang, ketika kita terbatas, dekat rezeki oleh Allah, jangan kita mengomen, ya. Tapi juga rahmat Allah diuji kita, ya. Bagaimana ketika Allah memberikan rahmat yang lebih? Adakah kita bersyukur? Dan bagaimana ketika Allah dekat rezeki, dibatasi rezeki, apakah kita pesimis? Tentu tidak. Jangan layu diri saat nikmat diberi Allah bersama kita, tapi kita bersyukur. Kalau diberi rahmat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan putus asa ketika nikmat hilang dari dirinya. Likailah ta'su. Jangan kita merasa pesimis, putus asa ketika Allah mengambil nikmat dari diri kita. Dan janganlah kita euforia ketika Allah memberikan nikmat yang lebih kepada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, ini hal yang pertama, bagaimana kita salihun fil akidah. Kita terus menguatkan kualitas akidah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah lalai, lengah terhadap mengawasi kita ini, ya. Kiri kanan kita ini ada yang mengawasi, rakib dan atid. Yang salah, yang benar dicatat dari kita sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salihun fil ibadah, ya. Memperbaiki ibadah kita ini. Dalam menjalankan ibadah kita harus ikhlas. Ibadah bukan sekedar rutinitas, ritual selesai, asal selesai kita lakukan. Bukan sekedar rutinitas keseharian, tapi bagaimana wujud penghambaan yang dahsyat, sebuah nilai yang dahsyat yang diberikan, difardukan kepada kita sekalian. Ibadah itu luas, tidak hanya ibadah mahdah, salat, puasa, zakat, haji, tapi ghair mahdah, amar ma'ruf nahi mungkar, kita bersedekah, kita memberi infak, kita memberi wakaf, kita mengeluarkan zakat, kewajiban kita sampai nisab dan haul. Jadi semua itu ibadah, tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tunduk dalam pengawasan Allah sehingga jiwa terkondisi dalam taat. Kita tidak akan menyimpang, melanggar rambu-rambu syariat yang Allah tetapkan kepada kita sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah, bukan kepada duniawi, menghambakan diri kepada materi ini, nafsu, bukan. Kita menghambakan diri kepada Allah yang melahirkan, yang menciptakan kita, memberi segala nikmat hari ini, dan kepadanya pula kita mohon pertolongan, bantuan, isti'anah. Subhanallah, Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita menyembah Allah, yakin kita bahwa Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kita.
dari sebuah komunikasi. Maka dalam salat itu menimbulkan rasa khusyuk, menundukkan diri pada hal-hal yang sedang kita lakukan. Sejak berdiri betul ya, niat takbiratul ihram, kita sudah menundukkan diri pada apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Al-Ghazali menyebut supaya kita khusyuk, yang pertama huzurul qalbi, menghadirkan hati di dalam salat. Kan biasa ketika salat kita takbir sudah teringat pekerjaan kita, entah lupa pintu toko ditutup atau api di dapur apa sudah dimatikan ya. Jadi ini menundukkan ini huzurul qalbi, menghadirkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Memisahkan kehidupan ya, apa namanya, duniawi sementara, kita masuk dalam dimensi ilahiyah. Jadi dimensi duniawi kita tinggalkan sementara, kita masuk dalam ruang-ruang dimensi ilahiyah, bahwa kita sedang menghambakan diri kepadanya. Makanya kita wehweh, ada syaitan mewehweh apa namanya kepada kita, tapi kita ingat selalu ini sedang salat ya. Makanya yang kedua dikatakan tafahum, paham apa yang kita baca. Kita baca dari mulai iftitah, doa iftitah ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah menghadapkan wajah kita kepada Allah, menghadap kiblat, mustaqbilal kiblati. Kita menyerahkan diri kita bahwa salatku ini, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Begitu penyerahan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah kita tidak ada nilai ketika itu, kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan memberikan kekhusyuan, tafahum. Kita paham ini intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Maka kita tingkatkan bacaan Fatihah, kita perbaiki ya. Bacaan doa-doa salat kita perbaiki. Fas'al ila ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kita tanya kepada yang lebih paham, lebih ahli dari kita. Pak, Fatihah saya sudah betul saya baca ini atau tidak, dan sebagainya ya. Jadi kalau belum betul ya kita perbaiki tahsinnya, bacaannya, matnya, fasahahnya, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dituntut supaya ikhlas dalam menjalankannya. Maka Rasulullah mengatakan, man akhlasa qalbahu alal iman, barang siapa dia ikhlaskan hatinya dalam semua aspek dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan perintah dan larangannya, ja'ala qalbahu saliman. Kalau kita ikhlas, yang pertama Allah akan menjadikan hati kita sehat. Sehat hati, sehat fisik. Ada arti fisiknya sehat, hati kita tidak sehat. Nanti Allah juga memanggil di hari akhirat hati-hati yang sehat. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak bermanfaat kata Allah hartamu, oh harta ini hari ini banyak, tidak bermanfaat kata Allah di hari itu. La yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat anak-anakmu itu dulu di dunia.
Hari ini enggak perlu lagi. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang nanti dipanggil datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang baik, ya. Itu dipanggil nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang ikhlas hatinya dalam iman melakukan sesuatu perintah Allah, ja'ala qalbahu saliman, Allah menjadikan hatinya selamat, sehat, tidak bervirus, tidak fitnah. Di sini hasad, anakku kita sudah bersihkan hari-hari dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, walisanan sadiqan. Kalau kita ikhlas dalam berbuat sesuatu, maka Allah menjadikan lisan, lidah kita selalu benar dalam ucapan. Tak pernah berbohong, tak pernah berdusta, tak pernah menjanjikan sesuatu, apalagi nanti kampanye pilkada, ya, berjanji, ya. Itu hati bervirus, jadi hipokrit nanti. Kalau kita memberi sebuah janji tidak melakukan, itu kan lain di mulut, lain di hati. Wala taqulu ma la taf'alun. Jangan sekali-kali, kata Allah, kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kehinaan di mata Allah orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukan apa yang dia ucapkan itu. Yang ketiga, wa nafsuhu mutmainnah, orang yang ikhlas melakukan ibadah dengan iman kepada Allah, maka yang ketiga jiwanya tentram, jiwanya tenang, enggak dibalut dikejar-kejar oleh nafsu duniawi. Kalaupun dia berkeinginan, dia mencari sesuatu yang halal, ridha Allah, bukan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau milik orang, kita kembalikan. Jangan kita menjadikan milik pribadi. Apalagi harta-harta Allah wakaf, kita serahkan kembali kepada yang berhak. Kenapa kita kuasai dan sebagainya. Allah akan memberikan tanda-tanda nyata langsung di dunia ini, ya, kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi orang yang ikhlas jiwanya tenang, tentram, damai, senang, enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Kalau lebih pun dia bersyukur kepada Allah. Panggil anak yatim, berikan ini, wahai anak yatim, ini yang ada hari ini, sisihkan beasiswanya, sekolahnya, atau bantu fakir miskin. Jiwa yang tenang. Yang keempat, wa khuluquhu mustaqimah, akhlaknya lurus, tidak membohongi orang, ya, akhlaknya lurus, mustaqimah, ya. Maka kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta agar Allah menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu kita minta setiap kita salat. Selesai salat juga kita minta petunjuk kepada Allah. Jangan ya Allah Engkau memberikan jalan yang dimurkai, ghair maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai? Orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Orang Nasrani diberi zalin, sesat, jalan yang sesat oleh Allah. Jadi kita baik lagi orang Yahudi, baik lagi orang Nasrani, tapi diberi benar-benar petunjuk oleh Allah, siratal mustaqim, jalan yang memudahkan kita menuju surga Allah nanti di ukhrawi insyaallah. Yang ketiga, salihun fil akhlaq, kita perbaiki akhlak. Hari ini akhlak jadi buruk, degradasi nilai akhlak, hancur luar biasa, dari sana pusat sampai ke daerah.
dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak itu yang pertama, Islam minhajul hayat. Islam itu padanan, panduan hidup kita. Islam itu Allah turunkan di kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kata Allah, kecuali kamu dalam Islam. Islam itu panduan kita, kompas hidup kita. Akhlak yang pertama. Kemudian al-ukhwah Islamiyah, ribatun, persaudaraan Islam itu kekuatan kita, semangat kita, jamaah kita. Kalau satu batin, ayo batin rata, saya kira apapun bisa kita gerakkan ya. Dulu ada orang tulak rumah Aceh, penggepinah rumah Aceh, pakai ban tulak ringan, pakai rodai, gekalian dengan bak pinang, dengan bau, getulak. Padahal berat, tapi ayo batin rata, ribatuna, kekuatan itu ukhuwah, persaudaraan. Ya, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. At-taqwa zaduna, itu bekal. Takwa itu bekal kita. Takwa itu di mana? Di hati, kata Rasulullah. Takwa itu di sini, di hati, bukan di mulut. Kemudian ikhlas mabda'una, landasan kita ikhlas. Hari ini kita duduk di sini ikhlas karena semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa simatuna, penampilan ketaatan kita, penampilan pendekatan diri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru quwwatuna, sabar itu kekuatan kita. Jarang orang bisa sabar, Bapak Ibu sekalian. As-sabr, konsisten kepada Quran dan sunnah Rasulullah, itu sikap kita, keseharian kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan mari kita perkuat diri kita ya. Mari kita terus mempertahankan semangat salihul fil akidah, salihun fil ibadah, salihun fil akhlak. Al-Ghazali pun mengatakan orang hidup seperti mendaki gunung. Ada tahapan-tahapan sulit, banyak problem, banyak masalah. Tapi kalau ini kita keseimbangkan, akidah, ibadah, akhlak, insyaallah tidak ada sesuatu problem dalam hidup ini. Mari kita amalkan dan mari kita turunkan dan nasihatkan kepada anak dan keluarga kita, kepada masyarakat. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan termudah kepada kita, jalan-jalan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى